but I'll be on it always, always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nabila Putri, mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas R005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ketujuh saya di mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM mengenai analisa kasus kualitas layanan di PT Jambi Air. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ada kasusnya. Jadi PT Jambi Air ini adalah sebuah perusahaan penerbangan yang beroperasi di seluruh Indonesia. Saat ini sedang mengalami penurunan tingkat kepuasan pelanggan dalam beberapa bulan terakhir. Hasil survei menunjukkan bahwa pelanggan tidak puas dengan kualitas layanan yang diberikan, terutama terkait dengan pertama, keterlambatan penerbangan, yang kedua, kehilangan bagasi, yang ketiga, kurangnya komunikasi, dan yang keempat, ketidaknyamanan di pesawat. Nah, dari kasus di atas ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas layanan maskapai penerbangan? Yang kedua, bagaimana cara menganalisis dan mengukur kualitas layanan maskapai penerbangan? Yang ketiga, apa saja strategi yang dapat diterapkan maskapai penerbangan untuk meningkatkan kualitas layanannya? Dan yang keempat, bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan kualitas layanan. Nah, untuk menjawab 4 pertanyaan tadi, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas layanan maskapai penerbangan, yaitu ada 4. Yang pertama, keterlambatan penerbangan. Nah, faktor keterlambatan penerbangan ini merupakan faktor internal seperti masalah teknis dengan pesawat, keterlambatan proses bongkar, tangan personel ground handling dapat menjadi penyebabnya. Yang kedua yaitu kehilangan bagasi. Nah, faktor ini yaitu merupakan masalah yang dapat terjadi karena kesalahan dalam proses penanganan bagasi di bandara atau kesalahan dalam pelabelan bagasi. Faktor yang ketiga yaitu ketidaknyamanan di pesawat. Bisa terjadi karena desain pesawat yang tidak memadai, pelayanan makanan yang buruk, dan kurangnya fasilitas hiburan bisa menjadi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaknyamanan. Dan faktor yang terakhir yaitu kurangnya komunikasi. Nah, kurangnya komunikasi dan koordinasi internal antara petugas di bandara dan di pesawat, serta kurangnya sistem komunikasi yang efektif dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam memberikan informasi kepada penumpang. Baiklah, selanjutnya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu cara menganalisis dan mengukur kualitas layanan maskapai penerbangan. Nah, untuk mengukur dan menganalisis kualitas layanan maskapai penerbangan, ada 3 cara. Yang pertama yaitu survei kepuasan pelanggan. Di sini yaitu dengan melakukan survei secara berkala untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan mengenai berbagai aspek layanan. Cara yang kedua yaitu dengan analisis data operasional, yaitu menganalisis data keterlambatan penerbangan, jumlah kehilangan bagasi, dan masalah lainnya untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin menjadi penyebab penurunan kualitas layanan tersebut. Nah, dan cara yang ketiga yaitu menggunakan indeks kualitas layanan. Dengan membangun indikator atau indeks kualitas layanan yang mencakup berbagai aspek seperti ketepatan waktu, keamanan, kenyamanan, dan komunikasi, tentu saja dapat membantu untuk mengukur dan menganalisis kualitas layanan maskapai penerbangan. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga mengenai strategi untuk meningkatkan kualitas layanan maskapai penerbangan. Di sini ada 3 strategi. Strategi yang pertama yaitu perbaikan proses operasional. Nah, dengan memperbaiki sistem perawatan pesawat, penanganan bagasi, dan proses operasional, tentu saja dapat mengurangi kemungkinan keterlambatan atau kehilangan. Nah, strategi yang kedua yaitu dengan melakukan pelatihan karyawan, yaitu dengan melatih karyawan untuk meningkatkan keterampilan, komunikasi, keramahan, dan pelayanan pelanggan tentunya akan dapat meningkatkan kualitas layanan maskapai penerbangan. Dan cara yang ketiga yaitu peningkatan fasilitas di pesawat. Dengan memperbarui fasilitas di pesawat seperti peningkatan ruang kaki, peningkatan kualitas makanan, dan penambahan fasilitas hiburan akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas layanan maskapai penerbangan di PT Jambi Air.
Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang keempat mengenai cara memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan kualitas layanan, ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan analisis data secara terus-menerus memantau data operasional seperti tingkat keterlambatan, tingkat kehilangan bagasi, dan hasil survei kepuasan pelanggan untuk melihat apakah terjadi perbaikan atau tidak dan apakah dibutuhkan atau diperlukan perbaikan atau tidak. Cara yang kedua yaitu dengan melakukan survei kepuasan pelanggan. Dengan melakukan survei secara berkala untuk mengevaluasi apakah perubahan yang dilakukan ini telah meningkatkan kepuasan pelanggan. Apakah perubahan atau tindakan yang dilakukan dan strategi-strategi yang dilakukan ini menghasilkan peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Cara yang ketiga yaitu dengan melakukan pemantauan secara langsung. Dengan melakukan pemantauan secara langsung terhadap proses operasional dan interaksi dengan pelanggan, tentu saja akan mendapatkan umpan baik yang lebih langsung dari pelanggan dan dapat membantu untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan kualitas layanan di PT Jambi Air. Nah, jadi, dari pembahasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa perusahaan penerbangan PT Jambi Air mengalami penurunan tingkat kepuasan pelanggan yang disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk keterlambatan penerbangan, kehilangan bagasi, kurangnya komunikasi, dan ketidaknyamanan di pesawat. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, perlu dilakukan analisis menyeluruh dan pengukuran kualitas layanan dengan menggunakan survei kepuasan pelanggan, analisis data operasional, dan pembangunan indeks. Kualitas layanan, strategi perbaikan termasuk perbaikan proses operasional, pelatihan karyawan, dan peningkatan fasilitas di pesawat. Penting juga untuk memantau peningkatan kualitas layanan melalui analisis data, survei kepuasan pelanggan, dan pemantauan secara langsung. Dengan langkah-langkah ini diharapkan PT Jambi Air dapat meningkatkan kembali kepuasan pelanggan dan memperbaiki reputasi layanan penerbangan mereka. Nah, baiklah itu dia tadi pembahasan mengenai analisis kasus yang terjadi di PT Jambi Air. Semoga video ini dapat bermanfaat dan apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now you wanna say what's up to me? Okay, so now you wanna make love to me? Girl, if you don't get the fuck from me, I know you don't.